Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Dan melawan arah jaring razia terekam di Jalan Mangga 2 Raya pagi. Polisi menemukan pengendara roda 2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Zahra Humayron dengan NIM A1C 024101191 dan aku Yanda Emilia Septiani dengan NIM A1C 024101188. Kami akan membahas materi terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara. So, langsung aja. Kuliah kewarganegaraan tadi bikin aku kepikiran terus nih. Soalnya makin sadar kalau masalah hak dan kewajiban warga negara itu rumit banget ya. Ya, apalagi tadi dosennya itu bilang kita tuh terlalu fokus sama hak-hak kita, tapi kita lupa sama kewajiban yang sebenarnya harus kita jalanin juga. Bener banget, lihat aja tuh di berita masih banyak orang yang nggak dapat pelayanan kesehatan padahal itu layak. Nah, padahal ya di Undang-Undang Dasar 1945 itu udah dijelasin bahwa hak-hak untuk warga negara itu udah dijamin seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak hidup layak, dan juga hak untuk mendapatkan rasa aman. Tapi aneh nggak sih, Jar? Di sisi lain tuh masih banyak warga negara yang mengabaikan kewajiban. Kesannya tuh kayak negara tempat minta-minta hak. Nah, itu dia, kewajiban itu masih sering dianggap beban. Contohnya nih, membuang sampah sembarangan. Banyak masyarakat itu yang minta lingkungannya bersih, tapi mereka sendiri itu buang sampah sembarangan. Bener banget, aku juga lihatnya kayak gitu. Kalau banjir, pasti yang disalahin itu pemerintah. Nah, padahal masyarakat itu punya peran besar. Nah, kalau kewajiban dijalankan, maka padahal masyarakat itu juga punya peran besar. Kalau misalnya kewajiban itu dijalankan, maka hak juga akan lebih cepat untuk terrealisasi. Berarti bener ya, warga negara itu bukan cuma objek yang menentukan pajak, tapi juga warga negara itu subjek yang menentukan arah negara. Bener banget. Jadi masyarakat itu bukan cuma penerima layanan, tapi juga penggerak untuk perubahan. Jadi kita ikut menentukan bagaimana negara ini ke depannya. Iya sih, kayak pajak. Banyak yang mau fasilitas bagus, tapi nggak ada yang mau bayar pajak. Padahal pajak itu adalah sumber utama untuk infrastruktur dan pembangunan pelayanan publik. Jadi kalau ada orang yang menghindari pajak, berarti dia ikut mengurangi pemenuhan hak warga negara lain dong. Bener banget, karena dana publik akan otomatis terpotong atau berkurang. Kadang orang lebih fokus ke hak karena hak itu terasa menguntungkan, sementara kewajiban itu dianggap menyulitkan. Padahal kewajiban itu justru sebagai jembatan untuk mewujudkan hak tersebut. Contohnya nih, taat aturan lalu lintas demi hak selamatan kita dalam berkendara. Atau contoh lainnya itu menjaga kebersihan demi hak atas lingkungan yang sehat. Saling berkaitan banget ya. Jadi harmoni itu muncul ketika warga negara itu sadar bahwa keberadaannya itu sangat penting untuk memenuhi harmoni dan keberlanjutan negara ke depannya. Jadi guys, bukan hanya pemerintah aja yang harus berubah, tapi kita sebagai warga negara juga harus berubah. Kesimpulannya, hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Kalau kita melakukan kewajiban, maka hak itu akan diikuti. Dan mungkin dari hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini akan berimpact besar bagi negara di masa mendatang. Sekian pembahasan kami terkait materi Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kami lagi menggunakan hak kami untuk memilih ketua BEM FEB, dan ini juga merupakan salah satu kewajiban kami untuk ikut menentukan siapa yang akan memimpin FEB ke depannya. So guys, gunakan hak dan kewajiban kalian sebaik-baiknya.